Halo semuanya, selamat datang di Raw Podcast. Oke, kali ini aku Dimas dan di depan aku ada Aku Ubay dan kali ini Oke. kita bakal bahas hal-hal ringan ya teman-teman. Oke, yang ringan-ringan Ringan aja, nggak usah yang aja. berat-berat karena sesuai dengan judul kita hari ini Raw ya. Iya. Itu kita Raw itu kan file mentah ya. Jadi nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Betul. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Tapi nih teman-teman, hari ini kita mau bahas hal yang tidak biasa, Apa tuh? yang jujur janggal. Aduh, nah kebetulan nih kemarin banget nih, aku buka Instagram itu muncul satu postingan yang cukup menarik nih. Apa tuh? Nah, itu tuh isinya ada orang cosplay pakai baju anime, karakter game, dan juga ada yang pakai kostum fiksi, karakter fiksi gitu di mana di Polresta Waduh. Pontianak. Aduh, ini Biasanya orang ke kantor polisi itu ngapain sih? biasanya kan ya SKCK lah ya. Iya. Terus ya bikin SIM atau bayar pajak itu. Terus ya laporan kehilangan barang. Nah, ini cukup unik nih. Ada apa ini? Ada apa? Nih. Ternyata dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 Polresta Pontianak dan Akiba Matsuri ya? Iya, Akiba Matsuri itu mereka kolaborasi untuk ngadain Coswalk atau cosplay walk competition. Oke, nah kalau kita sesarapan dengan kita dari masyarakat biasa ya. Nah, kalau kantor polisi itu kan cukup menyeramkan ya. Betul. Nah, jangankan masuk ke dalam, kita lewat aja ke depan itu udah merinding duluan. Iya. Nah, ini di dalam ya, di dalamnya nih, di dalam ada cosplay walk gitu ya, di dalam kantor polisi. Gokil Betul. banget gak tuh? Kan biasanya kan di panggung ini di dalam kantor polisi nih, gimana ceritanya? Wah. Ini sih sebenarnya bukti terjadinya pergeseran zaman yang dimana dulu mungkin cosplayer ini dianggap aneh, nise ataupun kekanak-kanakan ya. Oh iya betul. Tapi kalau kita lihat justru malah dirangkul langsung oleh instansi keamanan tingkat kota. Betul. Nah, oke, bentar. Kita bedah dulu datanya nih. Menurut yang aku cari-cari itu yang dari sumber portal berita dan juga dari postingan Instagram akun resmi Polresta Pontianak dan juga Akiba Matsuri ya. Itu evonya 2 hari ternyata. Wah. Tanggal 20 Juni ya sampai 21, berarti Sabtu dan Minggu. Sabtu itu kayak pembukaan lah gitu. Terus puncaknya di hari Minggu. Nah, yang pertama itu kan di depan kantor kan. Iya. Nah, yang ini baru digeser ke ruang dalam ini. Wah, sepertinya karena ramai ya, jadi mungkin disediakan tempat yang lebih luas untuk acara intinya. Nah, iya betul. Dan ini dengar-dengar acara ini juga gratis loh. Wah, gokil sih, gokil. Pantesan pasti banyak yang ke situ ya. Banyak. Apalagi katanya itu prize poolnya itu lumayan gede loh. Berapa? Sekitar 1.600.000 untuk 6 pemenang. Wow. Ditambah mereka juga gandeng IESPA Pontianak untuk mengadakan lomba Mobile Legend gitu. Mobile Legend. Wah, ini komplit. sudah event cosplay ditambah kompetisi game Mobile Legend. Wah, gengsi banget sih. Gak cuma gengsi, Ken Alpha juga masuk sebetulnya sih. Betul. Tapi untungnya kemarin di cosplay aku lihat di postingannya tuh gak ada anak kecil, aman sih. Wah, aman ya. Aman. Oke, nah ada satu statement nih dari Kapolresta Pontianak nih. Aku cari bentar ya. Nah, ini nih Kombes Pol Endang Tri Purwanto itu yang cukup menarik perhatian itu, beliau bilang gedung Polresta ini adalah milik masyarakat ya, karena hari libur ya. Kami ingin fasilitas ini dimanfaatkan untuk kegiatan positif. Nah, itu kata dari beliau. Nah, ini kalau kita tarik ke teori good governance ya. Nah, ini poin penting tentang fungsi pemanfaatan aset negara gitu. Berarti bukan cuman memperkenalkan kantor Polresta, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Atau gitu mungkin ya. ini biar ada orangnya ya, bagaimana? Waduh. Di hari libur ya. Iya betul. Ya, ini libur gak sih kalau hari Minggu? Gak tahu jujur. Waduh, keamanan libur ternyata ya. Oke. Nah, ya terlepas dari itu kita juga harus mengapresiasi. Betul ya. sih, betul. Kalau kita lihat ya di akun Akiba Matsuri PTK, dia bilang kalau Polresta Pontianak ini dia itu menyediakan tempat khusus agar peserta bisa prepare atau ganti kostum. Ini tuh sebenarnya detail kecil yang jarang diperhatikan oleh
pelaksana acara gitu. Betul, ya. ini penting banget ya, apalagi untuk yang cosplay cosplay perempuan ya. Betul. Ini sangat penting ini. Ruangan khusus kayak gitu sangat penting. Iya. Ini bukti kalau Polresta Pontianak dan Akiba Matsuri Iya. itu mereka prepare-nya siap betul, apalagi langsung dikoordinir oleh Kak Ira nih. Aduh, Kak Ira ini yang cosplayer bukan tuh? Wah, ini betul, ini yang cosplayer yang ada di poster ya. Aduh, my bini. Aduh. Berarti ini bukan gimmick politik semata ya. Betul sih, betul. Bukan gimmick ternyata ya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kritisnya itu ada satu momen yang cukup menarik nih. Apa Pas tuh? aku lihat-lihat itu di di penghujung acara itu ada satu peserta yang cukup unik yang cosplay ini ya, Charlie Chaplin. Nah, bentar, aku cari dulu dia itu ngapain. Nah, dia tuh nunjukin layar HP ke Kapolresta ini yang isinya itu harapan saya Polri bisa menjadi institusi yang terus mengayomi masyarakat terlepas apapun yang terjadi antara masyarakat dan Polri. Berarti dia tulis gini ya. Di sini ada tulisannya gitu ya. Nah, iya kayak gitu. Keren Dan banget sih. langsung Dijawab langsung sama Kapolrestanya tuh ya. Dengan ini jawabnya gini, Polri untuk masyarakat. Waduh, gokil sih. Ini bentar ya. Ini kalau di Mobile Legends ya, di ML ya. Ini ibaratnya kita udah di base musuh tapi kita rekal-rekal. Wah, taunting ya. Aduh. Rekal depan base musuh. Aduh. Berani banget. Berani banget ya, maksudnya berani, tapi mantap lah. Sip. Ini menurutku ya, ini tuh maknanya dalam banget sih. Soalnya Charlie Chaplin itu kan dikenal karakternya bisu. Tapi dia menyampaikan melalui komunikasi digital, tulisan gitu ya. Kemudian ini sebenarnya kritik sekaligus juga harapan ya. Betul. Buat Polresta sendiri. Iya. Nah, ini juga termasuknya representasi suara masyarakat sekarang ya. Gak cuma sekarang, dari dulu ini. Betul. Nah, itu yang sekarang ini kan ada teknologi ya, jadinya buat inilah kalau ada momentum-momentum yang kultural kayak gini tuh untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pemangku kebijakan tuh. Nah, kalau dari kacamata komunikasi yang krisis nih ya, respon cepat dari Kapolresta itu sendiri cukup yang memudahkan itu taktik humanis policing jujur ya, yang sangat efektif jujur. Nah, Polresta Pontianak itu berhasil memanfaatkan budaya populer untuk meredam atau menjembatani antara psikologis dari aparat dan juga masyarakat nih. Betul. Berarti ini sebagai penghubung masyarakat dengan apalagi di era sekarang yang ya namanya indis ekonomi lah ya. Waduh, lagi panas-panasnya ya, apa-apa serba salah. Aduh. Info dolar bos. Aduh. Sepertinya kita akan bahas kejauhan ini. Jangan kejauhan ya. Oke. Tapi ya aku paham sih. Tapi menurutku juga ya, kan Polres itu sempat bilang kayak gini. Gimana? Kita itu menyediakan wadah ini agar pemuda di Pontianak itu tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti narkotika. Tapi menurutku ya, sebenarnya Akiba Matsuri ini mereka secara mereka sudah mandiri sebenarnya. Jadi mandiri ya? Tidak perlu institusi buat menyediakan wadah, karena ini seperti mengatakan anak muda itu kalau tidak disediakan wadah mereka nggak bisa tetap dalam hal-hal positif gitu ya. Jadi maksudnya ini dianggap anak muda itu dianggap rentan ya menyimpang kalau nggak dikasih wadah gitu. Betul. Tapi kita juga perlu apresiasi sih, karena artinya Polresta ini menyediakan dan memvalidasi langsung kalau event cosplay ini itu hal positif. Betul. Resmi. Jadi yang awalnya mungkin dikira hal-hal aneh atau mungkin negatif ya. Yang orang tua dulu mungkin mikir, ini anaknya ngapain ya? Betul, ini ngapain kok kayak bukan anak saya, beda orang ini. Iya, aduh, pakai rambut palsu, pakai wig. Make upnya setebal apa gitu. Betul. Itu levelnya langsung naik karena langsung instansi pemerintahan yang mengakui secara langsung. Dan setelah aku baca-baca komentar nih, sebetulnya event kayak gini udah dari lama ya, kolaborasi antara dari pihak penyelenggara dengan instansi ini ya. Iya, pemerintahan. Betul banget. Cuman viralnya baru sekarang viralnya. Iya. Entah kenapa tiba-tiba kok di beranda muncul ini dari Pontianak. Yang Jawa kapan? Mungkin karena berbagai macam ini ya. Waduh. Aduh.
Boleh lah kita request lah. Boleh banget. Mumpung dekat dengan Polresta ini kita dekat Polresta Banyumas. Boleh lah Pak. Boleh Pak ya, request lah Pak. Iya. Event cosplay atau event apa gitu yang meriah lah biar rame. Biar enggak cuma buat tempat demo doang. Aduh. Betul banget. Oke lah, gak usah kejauhan ya. Iya. Takutnya nanti tiba-tiba kita nyetok timba event. Aduh. Hamin 3 jam. Hamin 3 jam. Aduh, parah ini ya. Iya. Hobi yang ada statement nih, hobi gak ngaruh hobi lah, politik gak ngaruh ke hobimu. Ini sekarang udah beda. Hobi dipolitisasi, Bos. Aduh, parah ini, Parah banget sih. Semoga ini apa yang terjadi di Pontianak gitu bukan sebagai alat politik ya. Betul sebagai sekali. Ya tadi lah gimana? Iya. Sebagai wadah dari pemerintahan itu supaya tetap anak muda itu punya tempat hobi yang positif positif, melaksanakan hobi yang positif mereka. Dan juga ini pasti bakal karena kan di kantor polisi otomatis mereka takut kalau mau melakukan suatu kejahatan kan Tapi karena kejadian ini mereka sudah tahu ternyata polisinya asik gitu diajak. Mereka juga senang dengan cosplayer ternyata. Betul. Bisa mendekatkan Polri dengan masyarakat. Apalagi kan kalau cosplayer ya terutama itu di Indonesia itu masih terbilang cukup minoritas ya. Betul. Belum ke mayoritas gitu. Masih minoritas dan kadang masih di pandang sebelah mata. Padahal itu bisa menjadi suatu budaya sih sebenarnya. Apalagi kan ini aslinya budaya Jepang ya. Iya sih. Kita menyerap budaya asing sehingga kita lebih dikenal oleh budaya luar gitu. Iya kan bisa lah besok cosplay ini pahlawan-pahlawan nasional. Betul. Kita bisa Patimura yang lebih effort tapi ya jangan cuma asal. Betul. Kayak orang dari aduh. Kadang cosplay pahlawan sendiri tidak effort, masa pahlawan dari anime effort banget. Anime kan sampai ada efek-efeknya di bawah segala macam ini. Kalau pahlawan nasional harus ada efeknya juga dong. Iya, betul. Entah bagaimana ya. Yang penting keren lah gitu. Oke. Sebelum pembahasan kita lebih panjang lagi mungkin kita cukupkan sampai sini aja Bang. Ya cukup aja lah ya biar kita tidak semakin kesana-sana. Iya betul banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton Raw Podcast di episode kali ini ya yang santai-santai aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dan share ke teman-teman ya. Kalau misal ada yang relate atau mau menyampaikan opini silakan saja di kolom komentar. Kita open diskusi kok. Oke. Kalau dibalas ya. Kalau dibalas. Kalau lagi buka sosmed pasti bakal dibalas lah. Oke. Saya Ubay pamit undur diri dan saya juga Dimas ya pamit juga. Dan sampai jumpa di episode Raw Podcast berikutnya. Betul. Dadah. Kemungkinan 1 semester lagi sih.